Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam saat teduh ini. Mari kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita taruh segala masalah kita, problem hidup kita, pikiran-pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Ya, mari fokus penuhnya untuk bersatu teduh bersama-sama. Ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh
Buat saat teduh yang begitu indah saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan bersama-sama Tuhan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca, dan kami mempercayai, kami mengimani Tuhan akan lewat kuasa Roh Kudus membukakan kebenaran firman bagi kami dan memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami sangat bersyukur kembali boleh bersama-sama ya untuk bersaat teduh. Yang mana hari ini dalam pembacaan Alkitab kita di saat teduh, kita sudah sampai pada kitab Matius pasal yang ke-12 ya. Matius pasal yang ke-12 ada 50 ayat di sini, cukup panjang. Jadi mungkin saya terpaksa agak sedikit cepat dalam membacakannya. Saya harap saudara memperhatikan dari Alkitab yang saudara ada, baik di handphone atau di Alkitab secara langsung ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-12, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia,
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, yang mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda, suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah,
ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Haleluya. Ayat yang cukup panjang, tetapi kami percaya ketika tadi kita membaca Alkitab, ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan kami sedikit membahasnya ulang, yaitu pada bagian ayat yang ke-35, ya. Ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita akan mundur sedikit ke ayat 34 bagian yang terakhir. Mulai dari kata karena. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati. Ya, karena kalau hati kita tidak terjaga dengan baik, cepat atau lambat, walaupun di hadapan banyak orang mungkin kata-kata kita tampaknya baik, mungkin di depan teman kita baik, tapi di belakangnya kita sinis, kita mengata-ngatai dia dan lain sebagainya, itu semuanya timbul dari hati kita. Ya, ada banyak sekali orang yang di depan orang memang kayaknya baik, ya, di depan orang yang dibicarakan itu terlihat baik, ya, ngomongnya baik, tetapi di belakang dengan teman-temannya dia mempergunjingkan orang itu. Itu terjadi karena hati. Dan mungkin kita pun pernah melakukan yang sama, ya. Dan itu artinya dari situ kita tahu bahwa hati kita ini belum sepenuhnya bersih, ya. Hati kita belum bersih. Karena itu lagu tadi begitu luar biasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, ya. Tuhan, inilah yang ku mau, jaga hatiku, supaya dari situ terpancar kehidupan senantiasa. Biarlah ini juga menjadi doa kita, supaya Tuhan menjaga hati kita senantiasa suci bersih di hadapannya. Baik ada orang, tidak ada orang, dimanapun berada, kapanpun berada, semoga kata-kata kita selalu bersih dan indah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang tidak sempurna Tuhan. Kami butuh Engkau untuk menjaga hati kami supaya dari sana terpancar kehidupan senantiasa. Tolong kami Tuhan. Sucikan hati kami lebih lagi. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus. Karena kami mau makin hari perkataan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang mari kita akan bersama-sama berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita terus doakan orang-orang ini, ya. Jangan jemu-jemu. Ayo kita akan doa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita, ya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan dan lain-lain karena nama-Mu, karena iman percaya yang mereka percaya kepadamu Tuhan. Tuhan mohon belas kasihan-Mu.
berikan kekuatan kepada mereka dan keluarga mereka. Miliki penghiburan, beri kekuatan. Dan kalau boleh Tuhan, tolong lepaskan mereka Tuhan dari segala penyiksaan, penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan itu. Tolong Tuhan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan, kiranya berikan damai sejahtera, berikan berkat-Mu atas Indonesia, berikan pertolongan-Mu atas Indonesia. Tuhan, situasi ada negara yang sedang berperang, kami mohon belas kasihan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu atas Indonesia dan berbagai negara Tuhan yang berperang. Tuhan juga tolong agar segera ada jalan keluar, ada kedamaian kembali di dunia. Tuhan tolong kalau boleh jamah hati mereka yang berperang. Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berperang, tolong Tuhan agar semuanya boleh berjalan kembali baik dan ada damai sejahtera, bahkan nama-Mu boleh diberitakan dengan bebas di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan juga curahkan hujan pertobatan atas Indonesia, kiranya banyak jiwa Tuhan tolong agar dapat bertobat, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ampuni Tuhan kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan kepada kami dan keluarga kami ya Tuhan. Mohon berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani. Tuhan, kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan dan keluarga kami perlukan, dan kiranya Tuhan melengkapi kami lebih lagi untuk kami lebih berkarya bagi kerajaan Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh sampai akhir hidup mereka. Tidak ada yang terhilang dalam nama Yesus, tapi mereka justru membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, pelayanan mereka maupun pekerjaan mereka. Dan untuk setiap orang yang sakit, kami juga berdoa, Tuhan kiranya Kau jamah dan Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk setiap kami yang mengalami masalah apapun itu, kalau misalnya ada di antara itu yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni kesalahan kami, tunjukkan letak kesalahan kami, dan Tuhan tolong kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan Yesus memberikan kami kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kiranya menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, haleluya. Sudah ya? Mari kita akan teruskan doa kita. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami.
kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.